1800146 Pendidikan Teknik Arsitektur A 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen mutu pendidikan. Sebelum kita beranjak kepada definisinya, kita berbicara tentang mutu. Berbicara tentang mutu sendiri berarti kita berbicara mengenai barang dan jasa. Nah, misalnya jika kita mempunyai barang, maka barang yang bermutu adalah barang yang baik bagi seseorang atau bagi kita. Begitu pula dengan mutu pendidikan. Namun, mutu pendidikan ini bersifat relatif karena tidak semua orang mempunyai ukuran yang sama persis. Jadi, apa itu manajemen mutu pendidikan? Manajemen mutu pendidikan merupakan suatu cara dalam mengelola lembaga pendidikan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan yang secara konsisten dan mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika bisa memenuhi pelanggan. Pelanggan dalam hal ini bisa merupakan guru, orang tua, siswa, aktivitas di sekolah, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai prinsip-prinsip dari manajemen mutu pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan ini, suatu lembaga pendidikan yang telah menerapkan mutu pendidikan haruslah berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Menurut Nana Syauda Sukmadinata dan kawan-kawan, prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 6 prinsip. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Nah, dalam hal ini, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Kepuasan sendiri adalah rasa senang atau kecewa yang dirasakan oleh seseorang. Nah, adapun kepuasan ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai mutu tersebut. Yang kedua itu peningkatan proses atau proses improvement. Nah, peningkatan proses ini menuju pada peningkatan proses yang secara kontinuitas atau terus-menerus yang berdasar pada pekerjaan dan akan mengeluarkan output. Yang ketiga yaitu keterlibatan menyeluruh. Nah, keterlibatan menyeluruh ini semua yang ada di lembaga pendidikan harus secara menyeluruh terlibat dalam mutu pendidikan ini. Yang keempat yaitu pengukuran. Nah, untuk pengukuran ini tenaga profesional pendidikan harus bisa mengukur mutu pendidikan, yang mana harus bisa tahu atau menguasai teknik-teknik pengumpulan data dan analisis data. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sebagai sistem. Tujuan manajemen mutu pendidikan terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan atau sustainable untuk yang mana dijalankan secara sistematik untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Nah, apa itu stakeholders? Stakeholders sendiri yaitu para pengguna atau para pemegang kepentingan. Yang kedua yaitu untuk memperoleh masukan agar manajemen ini dapat diimplementasikan atau dijalankan secara mudah, baik, dan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu manajemen merupakan tanggung jawab semua komponen. Jadi tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi tanggung jawab semua komponen yang ada di masyarakat dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan atau sustainable seperti pada poin pertama pada tataran lembaga pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk 3 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Raihana dengan NIM 1808217. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi dasar dan ciri-ciri dalam manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan harus memiliki strategi dasar dan ciri-ciri agar tujuan yang telah disusun dalam manajemen mutu tersebut dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan strateginya. Strateginya itu yang pertama ada mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada dalam lembaga tersebut. Yang kedua, mengadopsi filosofis mutu.
Yang ketiga, secara terus-menerus melakukan perbaikan terhadap mutu. Dan yang keempat, melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan. Kemudian, untuk ciri-cirinya, ada 4 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki masukan siswa yang berpotensi dengan kurikulum yang ada. Yang kedua, dapat menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu. Yang ketiga, memiliki fasilitas sekolah yang menunjang efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat, memiliki kemampuan menciptakan budaya sekolah yang kondusif sebagai refleksi dari kinerja kepemimpinan profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal atau biasa disingkat sebagai SPM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Dalam peraturan pemerintah tersebut, standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Terbentuknya SPM ini karena sebagai standarisasi penyelenggara pendidikan di wilayah pemerintahan kabupaten ataupun kota sebagai daerah otonom yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Terdapat 11 yang termasuk ke dalam standar pelayanan minimal. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua tujuan penyelenggaraan sekolah, yang ketiga standar kompetensi, yang keempat ada kurikulum, yang kelima ada peserta didik, yang keenam ketenagaan, yang ketujuh sarana dan prasarana, yang kedelapan organisasi, yang kesembilan pembiayaan, 10 manajemen, dan yang terakhir peran serta masyarakat. Penerapan SPM ini ditujukan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah yang ada terpenuhi kondisi minimumnya agar untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Contohnya layanan-layanan itu tuh seperti adanya tersedianya ruang kelas yang baik, penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi, dan persiapan rencana pembelajaran evaluasi hasil belajar siswa di sekolah. Nah, SPM ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penjaminan mutu di sekolah. Penjaminan mutu di sekolah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, menetapkan setiap satuan pendidikan jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Nah, penjaminan mutu pendidikan ini ada dua, ada secara internal dan secara eksternal. Untuk yang pertama, sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu internal berbentuk evaluasi diri yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut, tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan memberi penjaminan mutu secara internal. Secara internal di sini maksudnya di lingkup sekolah tersebut. Untuk yang kedua, ada sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang berasal dari lembaga di luar yang bersifat independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Nah, sistem penjaminan mutu eksternal ini sangat erat dengan akreditasi. Akreditasi adalah suatu proses yang memperlihatkan pengakuan masyarakat umum terhadap suatu institusi pendidikan yang memenuhi standar tertentu. Nah, adanya akreditasi ini memberikan keyakinan kepada peserta didik khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dalam basis pembiayaan pendidikan, institusi pendidikan akan melaksanakan berbagai program dengan sumber daya manusia yang berkualitas, fasilitas dan peralatan yang memadai, dan melaksanakan semua program yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Sekian pembahasan mengenai manajemen mutu pendidikan. Terima kasih.